Halo adik-adik, selamat datang di channel Natamatics. Sebelum dimulai, jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan eksponen. Nah, sebelum lanjut ke cara menyelesaikan pertidaksamaan eksponen, terlebih dahulu kita cermati dulu pengertian dari pertidaksamaan eksponen. Nah, pertidaksamaan adalah kalimat terbuka yang memuat tanda ketidaksamaan, yakni kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, dan tidak sama dengan. Nah, kemudian pertidaksamaan eksponen itu adalah pertidaksamaan yang memuat bentuk eksponen dengan bilangan pokok berupa bilangan bulat bilangan positif kecuali satu, dan eksponennya mengandung suatu variabel. Nah, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan eksponen adalah kumpulan nilai dari variabel yang menyebabkan pertidaksamaan eksponen tersebut bernilai benar. Jadi kalau pertidaksamaan ini penyelesaiannya itu ada banyak sehingga dapat dinyatakan dalam bentuk interval. Nah, adapun penyelesaian pertidaksamaan eksponen itu ada dua kasus. Yang pertama untuk fungsi eksponen monoton naik atau a-nya lebih dari 1, berlaku sifat. Nah, jika a pangkat fx lebih dari sama dengan a pangkat gx, maka fx lebih dari sama dengan gx. Jika a pangkat fx kurang dari sama dengan a pangkat gx, maka fx kurang dari sama dengan gx. Jika a pangkat fx lebih dari a pangkat gx, maka fx lebih dari gx. Nah, jika a pangkat fx kurang dari a pangkat gx, maka fx kurang dari gx. Nah, perhatikan untuk a lebih dari 1, jadi untuk basis yang lebih dari 1, maka tandanya itu akan tetap. Jadi kalau di sini lebih dari, maka di sini lebih dari. Kalau ini kurang dari, ini juga kurang dari. Kalau ini lebih dari, ini juga lebih dari. Dan kalau ini kurang dari, maka ini kurang dari. Nah, sebagai contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari 3 pangkat 5x kurang 3 lebih dari 9 pangkat 3x tambah 1. Lebih dari sama dengan ya. Oke, penyelesaiannya. Ini dapat diubah bentuknya. 9 itu dapat diubah bentuknya menjadi 3 pangkat 2. Sehingga pangkat dipangkatkan itu menyebabkan pangkatnya dikalikan. Ini berdasarkan sifat eksponen. Nah, kemudian tujuannya adalah untuk menyamakan basisnya. Nah, konsep pertidaksamaan eksponen sebenarnya sama dengan penyelesaian persamaan eksponen. Pada intinya, kita harus menyamakan basis atau bilangan pokoknya. Nah, dalam hal ini misalnya contohnya, yang di ruas kiri basisnya 3, di ruas kanan basisnya 9, jadi kita bisa mengubah 9 itu menjadi basis 3, yaitu dengan mengubah menjadi 3 kuadrat. Nah, setelah disamakan basisnya, maka pangkatnya jadi fx lebih dari sama dengan gx. Jadi basisnya sudah sama, maka pangkatnya pasti lebih dari pangkat yang di ruas kanan. Nah, dengan demikian diperoleh 5x kurang 3 lebih dari sama dengan 2 kali 3x tambah 1. Nah, kemudian lakukan perkalian distributif, sifat distributif, jadi 2 kali 3x, kemudian 2 kali 1. Nah, sehingga diperoleh hasil 5x kurang 3 lebih dari sama dengan 6x tambah 2. Nah, kemudian kedua ruas sama-sama ditambah 3 dan kedua ruas sama-sama dikurang 6x. Atau istilah kerennya, adik-adik pasti mengenal dengan istilah dipindah. Di negatif 3 dipindah ke kanan jadi positif. Positif 6x dipindah ke kiri jadi negatif. Nah, kemudian sama-sama dikurang,
5x dikurang 6x itu hasilnya adalah negatif x. Kemudian 2 ditambah 3 itu hasilnya sama dengan 5. Sehingga diperoleh pertidaksamaan negatif x lebih dari sama dengan 5. Nah, kemudian keduanya dikalikan negatif 1 atau bisa dibagi negatif 1. Jadi, ketika dia dibagi atau dikali dengan bilangan negatif, maka tandanya berubah. Perhatikan ini, dari lebih dari sama dengan menjadi kurang dari sama dengan. Ini sama-sama dibagi negatif 1 atau kali negatif 1. Jadi negatif x kali negatif 1 hasilnya x, kemudian 5 dibagi negatif 1 itu hasilnya negatif 5. Ini harusnya negatif 5 ya. Jadi penyelesaiannya adalah x kurang dari sama dengan negatif 5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah himpunan x sedemikian hingga x kurang dari sama dengan negatif 5 dengan x elemen bilangan real. Itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari 2 pangkat x kuadrat kurang 7x tambah 10 kurang dari 8 pangkat x kurang 2. Nah, ini juga sama. Yang pertama dilakukan adalah menyamakan basisnya, sehingga 8 dapat diubah menjadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 dipangkatkan x kurang 2, sehingga menjadi 2 pangkat 3 kali x kurang 2. Nah, kemudian karena basisnya sudah sama, maka pangkatnya itu kurang dari pangkat yang sebelah kanan, di ruas kanan. Sehingga diperoleh pertidaksamaan x kuadrat kurang 7x tambah 10 kurang dari 3 kali x kurang 2. Nah, ini juga dilakukan sifat distributif, yaitu 3 kali x dan 3 kali negatif 2. Sehingga diperoleh x kuadrat kurang 7x tambah 10 kurang dari 3x kurang 6. Nah, kemudian 3x dibawa ke kiri, negatif 6 dibawa ke kiri, sehingga diperoleh hasilnya x kuadrat kurang 7x kurang 3x tambah 10 tambah 6. Nah, baru dikurangkan dan ditambahkan. Jadi ini negatif 7 dikurang 3x itu hasilnya adalah negatif 10. Kemudian 10 tambah 6 hasilnya adalah 16. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah mencari pembuat 0. Nah, sebelum mencari pembuat 0, itu adik-adik faktorkan dulu bentuk kuadrat ini. Jadi bentuk kuadrat ini difaktorkan terlebih dahulu. Kalau bisa menggunakan cara pemfaktoran, gunakan pemfaktoran. Tapi kalau tidak bisa menggunakan cara melengkapkan kuadrat atau rumus ABC. Nah, kebetulan untuk bentuk ini dapat difaktorkan sehingga faktornya adalah x kurang 2 kali x kurang 8 kurang dari 0. Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat, yang perlu dicari adalah pembuat 0. Nah, pembuat 0 itu diperoleh dengan mengubah bentuk pertidaksamaan ini menjadi bentuk persamaan. Jadi, tanda ketidaksamaannya diganti dengan tanda kesamaan, sehingga menjadi x kurang 2 kali x kurang 8 sama dengan 0. Nah, dari hasil pemfaktoran tersebut, diperoleh pembuat 0-nya sebagai berikut, yaitu x kurang 2 sama dengan 0 atau x kurang 8 sama dengan 0, sehingga diperoleh pembuat 0, x sama dengan 2 atau x sama dengan 8. Nah, selanjutnya digambar garis bilangan. Di garis bilangan, di mana 2 itu kurang dari 8, sehingga ditulis 2-nya di sebelah kiri dari 8. Atau 8 lebih dari 2, maka 8 ditulis di sebelah kanan dari 2. Nah, kemudian aturan penulisan, penandaan, karena pertidaksamaan, tanda pertidaksamaan itu tidak mengandung tanda sama dengan, tidak memuat tanda sama dengan, maka titik di garis itu dibuat putih. Ya, dibuat putih. Nah, sedangkan kalau ini isi tanda sama dengan, maka titik pada garis tersebut dibuat tertutup atau hitam. Jadi kalau yang putih ini disebut terbuka, atau kemudian yang hitam itu disebut tertutup. Ya. Nah, selanjutnya setelah membuat garis, bagaimana? Itu lakukan uji titik. Menguji titik boleh di mana saja.
asalkan jangan di titik 2 atau di titik 8. Jadi tidak boleh memilih titik yang merupakan pembuat nolnya. Karena kalau diuji titik tersebut pasti hasilnya sama dengan 0, sehingga tidak bisa kita bandingkan. Nah, misalnya yang paling gampang dicek itu adalah titik X sama dengan 0. Nah, ini tidak harus X sama dengan 0 ya, jadi boleh bebas seperti tadi saya sampaikan, tetapi tidak boleh 2 sama 8, tidak boleh menggunakan pembuat nolnya. Oke. Mengujinya itu diuji kepertidaksamaannya. Jadi, tidak samaannya itu x kuadrat kurang 10x tambah 16, ganti x-nya dengan 0. Sehingga diperoleh 0 kuadrat kurang 10 kali 0 tambah 16. Itu hasilnya sama dengan 16. Nah, 16 ini adalah bilangan positif. Jadi, tandanya adalah positif. Nah, kemudian setelah memperoleh tanda, kita tentukan. Karena kita tadi menguji titik X sama dengan 0, nah kita cari posisi X sama dengan 0 itu ada di mana? Apakah di sebelah kiri, apakah di tengah-tengah, atau di sebelah kanan. Nah, ternyata 0 itu ada di sebelah kiri, daerah paling kiri. Dengan demikian, di 0 ini tandanya adalah positif. Jadi, di sebelah kirinya 2 itu tandanya adalah positif. Kemudian, antara 2 dengan 8 itu sebenarnya perlu diuji kembali. Misalnya antara 2 dengan 8, adik-adik menguji 3, atau 4, atau 5, atau 6, atau 7 juga boleh. Nah, dari hasil pengujian tersebut, pasti hasilnya negatif. Kemudian di sebelah kanan 8, diuji lagi, juga sama. Jadi di sebelah kanan 8, pilih X yang lebih dari 8, misalnya 9, 10, 11, dan seterusnya, sampai 1000 pun boleh. Nah, sehingga diperoleh nanti hasilnya adalah positif. Nah, cermati ini, jadi tanda ketidaksamaannya itu selalu berubah-ubah. Jadi kalau ini positif awalnya, maka ke sini itu negatif, pindah lagi itu positif. Nah, kemudian karena yang dicari itu adalah tanda kurang dari sama dengan 0, nah kita ketahui kurang dari sama dengan 0 itu adalah bilangan negatif. Nah, dengan demikian, di mana posisi tanda negatif, itulah penyelesaiannya. Jadi karena posisinya di sini, negatifnya ini, maka inilah penyelesaiannya. Jadi ada di tengah-tengah antara 2 dan 8. Jadi kalau dituliskan, penyelesaiannya adalah himpunan X demikian hingga X lebih dari 2 kurang dari 8. Oke, itu contoh yang kedua. Selanjutnya, contoh yang ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian dari 5 pangkat 2X kurang 6 kali 5 pangkat X tambah 5 lebih dari 0. Nah, penyelesaiannya ini hampir mirip dengan cara menyelesaikan persamaan eksponen. Jadi dalam hal ini kita akan menggunakan permisalan. Nah, terlebih dahulu 5 pangkat 2x itu diubah bentuknya karena 2x itu bisa ditulis sebagai 2 kali x atau x kali 2, maka 5 pangkat 2x dapat ditulis sebagai 5 pangkat x dikuadratkan dikurang 6 kali 5 pangkat x ditambah 5 lebih dari 0. Nah, kemudian kita misalkan 5 pangkat x itu dengan suatu variabel. Boleh sembarang. Misalnya saya pilih misalkan sebagai A. Dengan demikian, pertidaksamaannya menjadi A kuadrat kurang 6A tambah 5 lebih dari 0. Nah, kemudian ini dapat difaktorkan. Faktornya adalah A kurang 1 kali A kurang 5 lebih dari 0. Nah, sehingga pembuat nolnya adalah dengan mengganti tanda pertidaksamaan menjadi sama dengan. Sehingga pembuat nolnya adalah A kurang 1 kali A kurang 5 sama dengan 0. Dari pembuat 0 tersebut diperoleh A kurang 1 sama dengan 0 atau A kurang 5 sama dengan 0. Sehingga
A-nya diperoleh sama dengan 1 atau A-nya sama dengan 5. Nah, kemudian A sama dengan 1 dan A sama dengan 5 ini digambar pada garis bilangan. Di 1 dan 5 itu disesuaikan. Yang di sebelah kiri adalah bilangan yang lebih kecil, yang di sebelah kanan adalah bilangan. Nah, kemudian setelah digambar di garis bilangan, kita lakukan uji titik. Nah, titik yang diuji itu boleh sembarang, yang penting bukan 1 atau 5, bukan pembuat nolnya. Jadi yang diuji itu adalah daerah di sebelah kiri 1, kemudian daerah di antara 1 dan 5, dan daerah di sebelah kanan dari 5. Nah, itu seharusnya diuji satu per satu. Atau bisa juga diuji salah satunya, yaitu misalnya menguji titik A sama dengan 0. Jadi dimasukkan ke pertidaksamaannya sehingga diperoleh 0 kuadrat kurang 6 kali 0 tambah 5, itu sama dengan 0 ditambah 5, sama dengan 5. Nah, 5 itu merupakan bilangan positif, sehingga untuk titik A sama dengan 0, di daerah yang memuat A sama dengan 0, itu tandanya positif. Nah, kita ketahui bahwa 0 itu ada di sebelah kiri dari 1, jadi di daerah paling kiri. Sehingga di daerah 0 itu tandanya adalah positif. Nah, kemudian berikutnya, bisa dicek juga antara 1 dan 5. Antara 1 dan 5 itu boleh bebas dipilih, misalnya 2, 3, atau 4, atau bisa juga bilangan lainnya, misalnya 1,5, 2,5, 2,25, dan seterusnya. Dan berikutnya juga selanjutnya diuji juga daerah di sebelah kanannya 5. Jadi itu boleh 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Bahkan 1000, 100.000 juga bisa diuji. Tapi kan secara lebih gampangnya itu dicari angka yang kecil, sehingga perhitungannya tidak terlalu besar. Nah, dengan menguji setiap daerah, nanti akan diperoleh tanda-tanda sebagai berikut. Jadi antara 1 sampai 5 itu diperoleh tanda negatif, dan di kanannya 5 itu diperoleh tanda positif. Nah, umumnya itu tandanya ini adalah berubah-ubah. Jadi ketika di sini didapatkan positif, maka ketika meloncati pembuat 0, tandanya berubah menjadi negatif. Ketika melompati lagi pembuat 0, tandanya berubah lagi menjadi positif. Demikian seterusnya. Nah, kemudian karena penyelesaiannya itu yang dicari adalah lebih dari 0, maka tanda yang memenuhi adalah yang positif. Nah, jadi yang positif ini ada dua, yaitu yang daerah di sebelah kiri dan daerah yang di sebelah kanan. Nah, sehingga untuk penyelesaiannya yaitu A kurang dari 1 atau A lebih dari 5. Nah, tetapi ini belum penyelesaian akhir, karena penyelesaian dalam hal ini masih merupakan penyelesaian dalam bentuk variabel A. Sedangkan yang kita perlukan adalah dalam bentuk variabel X-nya. Nah, selanjutnya, A ini kita substitusi dengan permisalan tadi, di mana kita tadi memisalkan A itu dengan 5 pangkat X, sehingga A ini bisa diganti dengan 5 pangkat X. Oke, kembalikan permisalannya, sehingga diperoleh seperti ini. Untuk A kurang dari 1, maka A kurang dari 1 itu menjadi 5 pangkat X kurang dari 1. Nah, ini kembali ke sifat sebelumnya. Jadi 5 kita samakan basisnya. 1 itu diubah menjadi basis 5. Jadi 1 itu adalah 5 pangkat 0. Nah, karena ini basisnya sudah sama, ini sama-sama 5, ini basisnya 5, ini basisnya 5, dan basisnya itu lebih dari 1, maka X-nya lebih kurang dari 0. Saya ulangi, karena basisnya itu sama dan basisnya lebih dari 1, maka pangkatnya itu kurang dari pangkat yang sebelah kanan. Jadi diperoleh hasil X kurang dari 0. Nah, yang kedua, untuk A lebih dari 5 juga dilakukan hal yang sama. Jadi A-nya diganti dengan 5 pangkat X, sehingga diperoleh 5 pangkat X lebih dari 5. Kemudian 5 itu adalah 5 pangkat 1. Nah, karena basisnya ini sudah sama-sama 5, maka pangkatnya juga memenuhi pertidaksamaan ini. Jadi, X-nya lebih dari 1. Nah, jadi dengan demikian diperolehlah himpunan penyelesaiannya, yaitu
himpunan X sedemikian hingga X kurang dari 0 atau X lebih dari 1 untuk X elemen bilangan real. Nah, kemudian untuk kasus yang kedua, itu adalah pertidaksamaan eksponen dengan fungsi eksponen monoton turun. Nah, kalau tadi sebelumnya kita membahas untuk A yang lebih dari 1, sekarang untuk A antara 0 dan 1. Jadi lebih dari 0 kurang dari 1. Itu berlaku sifat sebagai berikut. Yang pertama, jika A pangkat fx lebih dari A pangkat gx, maka fx kurang dari sama dengan gx. Yang kedua, jika A pangkat fx kurang dari sama dengan A pangkat gx, maka fx lebih dari sama dengan gx. Yang ketiga, jika A pangkat fx lebih dari A pangkat gx, maka fx kurang dari gx. Jika A pangkat fx kurang dari A pangkat gx, maka fx lebih dari gx. Nah, apa bedanya dengan yang tadi? Kalau yang tadi untuk A lebih dari 1, itu tandanya tetap. Sedangkan kalau untuk fungsi pertidaksamaan ini, kalau A-nya antara 0 dan 1, maka tandanya itu terbalik. Jadi kalau ini lebih dari, maka di sini menjadi kurang dari. Kalau di sini kurang dari, di sini menjadi lebih dari. Kalau di sini lebih dari, maka penyelesaiannya di sini menjadi kurang dari. Kalau di sini kurang dari, maka penyelesaian di sini menjadi lebih dari. Jadi dia berlaku kebalikannya. Nah, sebagai contohnya, ini contoh yang pertama untuk pertidaksamaan eksponen yang bilangan pokoknya antara 0 sampai 1. Nah, tentukan penyelesaian dari sepertiga pangkat 4x kurang 3 kurang dari sama dengan 1/27 pangkat 2x tambah 1. Nah, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. 1/27 itu kita samakan basisnya dulu, misalnya menjadi sepertiga. Jadi 1/27 itu sama dengan sepertiga pangkat 3. Nah, karena 1/27 sama dengan sepertiga pangkat 3, itu artinya sepertiga pangkat 3 dipangkatkan 2x tambah 1, maka karena pangkat dipangkatkan itu jadinya dikalikan pangkatnya. Berdasarkan sifat eksponen sebelumnya. Jadi, hasilnya menjadi sepertiga pangkat 3 kali 2x tambah 1. Nah, kemudian karena bilangan pokoknya atau basisnya itu kurang dari 1 dan lebih dari 0, sepertiga ini kurang dari 1. Maka terjadi perubahan di sini. Yang awalnya kurang dari, dia menjadi lebih dari. Tuh. Nah, kalau di sini soalnya lebih dari, maka ini menjadi kurang dari. Itu kalau basisnya antara 0 sampai 1. Nah, sehingga diperoleh pertidaksamaan 4x kurang 3 lebih dari sama dengan 3 kali 2x tambah 1. Nah, selanjutnya ini digunakan sifat distributif. Digunakan sifat distributif, jadi 3 kali 2x itu menghasilkan 6x. Kemudian 3 kali 1 itu menghasilkan 3. Nah, kemudian kedua ruas sama-sama dikurang 6x dan sama-sama ditambah 3. Atau istilah yang lebih adik-adik kenal itu adalah negatif 3 ini kita pindah ke kanan. Ya, sehingga menjadi positif. Sementara 6x ini kita pindah ke kiri. Sehingga jadinya kurang 6x. Nah, selanjutnya kita lakukan perhitungan. 4x kurang 6x itu hasilnya adalah negatif 2x. Kemudian 3 tambah 3 itu hasilnya adalah 6. Sehingga diperoleh pertidaksamaan negatif 2x lebih dari sama dengan 6. Nah, selanjutnya sama-sama dibagi negatif 2. Sehingga jadinya x kurang dari sama dengan negatif 3. 6 bagi negatif 2 adalah negatif 3. Nah, kenapa bisa berbalik lagi? Berbalik ini karena kita membagi dengan bilangan negatif, yaitu kita bagi negatif 2.
Jadi kalau dalam pertidaksamaan ketika dia dibagi atau dikali dengan bilangan negatif, maka tandanya berbalik. Jadi karena kita bagi dengan negatif 2, maka tandanya yang awalnya lebih dari sama dengan menjadi kurang dari sama dengan. Jadi demikian contoh yang pertama. Nah, sebenarnya bentuk pertidaksamaan ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan basis yang lebih dari satu. Nah, di mana bentuk sepertiga ini bisa kita ubah menjadi 3 pangkat negatif 1. Yang ini bisa kita ubah menjadi bentuk 3 pangkat negatif 1. Sehingga jadinya nanti 3 pangkat negatif 1 kali 4x kurang 3. Nah, yang ini juga sama. 3 pangkat negatif 1 kali 3 kali 2x tambah 1. Nah, dengan basis 3, di mana kita ketahui 3 ini adalah lebih dari 1, sehingga ini dapat digunakan sifat yang di awal tadi. Jadi tandanya dia tidak akan berubah. Tuh. Yang awalnya kurang dari, dia tetap kita gunakan kurang dari. Gitu. Jadi sebenarnya di sini adalah kebebasan adik-adik untuk memilih bilangan pokoknya. Tapi kalau misalnya adik-adik lebih suka menggunakan sepertiga, ini ingat kalau sepertiga itu karena kurang dari 1, maka tandanya harus diubah. Tapi kalau digunakan basis itu 3, maka tandanya tetap. Kalau di sini kurang dari, maka ke bawah nanti kurang dari. Oke, itu contoh yang pertama. Selanjutnya, contoh yang kedua, tentukan penyelesaian dari setengah pangkat 3x kurang 2 lebih dari setengah pangkat x kuadrat kurang 12. Nah, ini kebetulan basisnya sudah sama, jadi tinggal kita ambil pangkatnya. Nah, kembali lagi, karena basisnya ini kurang dari 1, maka tandanya ini berbalik. Tanda yang semula lebih dari menjadi kurang dari. Dan kalau misalnya nanti ini tandanya kurang dari, maka di sini menjadi lebih dari. Apa yang menyebabkan? Karena basisnya ini kurang dari 1. Setengah itu kurang dari 1. Nah, itu. Nah, kemudian diperoleh pertidaksamaan 3x kurang 2 kurang dari x kuadrat kurang 12. Kemudian, kedua ruas sama-sama dikurang x kuadrat dan sama-sama ditambah 12. Sehingga diperoleh pertidaksamaan negatif x kuadrat ditambah 3x kurang 2 tambah 12 kurang dari 0. Kemudian diperoleh hasilnya menjadi negatif x kuadrat tambah 3x tambah 10 kurang dari 0. Nah, ini bisa kita sama-sama kalikan negatif 1 untuk mengubah tanda. Jadi kita kalikan negatif 1. Nah, kali negatif 1. Hasilnya menjadi x kuadrat kurang 3x kurang 10. Nah, kalau dikalikan bilangan negatif, tandanya berbalik lagi. Jadi yang semula kurang dari menjadi lebih dari. Nah, baru kemudian difaktorkan. Faktornya adalah x tambah 2 kali x kurang 5 lebih dari 0. Nah, sekali lagi, kalau ini tidak bisa difaktorkan, langkah lainnya adalah dengan menggunakan rumus ABC. Nah, selanjutnya untuk pertidaksamaan kuadrat, itu setelah mendapatkan faktor, kita mencari pembuat nolnya. Pembuat nol diperoleh dengan mengganti tanda kesamaan dengan tanda sama dengan. Sehingga pembuat nolnya adalah x tambah 2 kali x kurang 5 sama dengan 0. Nah, dengan demikian diperoleh pembuat nolnya x tambah 2 sama dengan 0 atau x kurang 5 sama dengan 0. Sehingga x-nya itu negatif 2 atau x-nya itu sama dengan 5. Nah, kemudian setelah mendapatkan pembuat 0, kita gambar garis bilangan lagi. Karena negatif 2 lebih kecil daripada 5, maka negatif 2 letaknya di sebelah kiri. Nah, kemudian dilakukan uji titik lagi. Silakan dipilih titik berapapun kecuali negatif 2 sama 5. Karena negatif 2 dan 5 itu merupakan pembuat 0. Dan kalau kita uji, pasti hasilnya akan sama dengan 0. Sehingga kita tidak dapatkan tandanya apakah positif atau negatif. Nah, misalnya yang paling gampang diuji adalah titik X sama dengan 0. Kita uji kepertidaksamaan. Sehingga
diperoleh hasilnya 0 kuadrat kurang 3 kali 0 kurang 10 sama dengan 0 kurang 0 kurang 10, sehingga sama dengan negatif 10. Mana negatif 10 itu adalah bilangan negatif, artinya kurang dari 0. Nah, letak nolnya adalah di antara negatif 2 dan 5, jadi di tengah-tengah. Berarti di tengah-tengah itu tandanya adalah negatif. Nah, kemudian untuk daerah yang di sebelah kiri dan sebelah kanan itu seharusnya diuji juga. Uji juga misalnya yang sebelah sini dipilih negatif 3, yang di sebelah sini dipilih 6. Nah, atau bisa menggunakan metode tadi. Karena di sini negatif, maka ketika dipindah atau melompat ke kanan, dia berubah menjadi positif. Begitu juga ini. Ketika dia dipindah atau melompat ke sebelah kiri, dia menjadi positif. Sehingga tanda di sebelah kiri itu, daerah sebelah kiri adalah positif, dan tanda di sebelah kanan juga positif. Nah, kemudian karena yang dicari itu adalah bilangan positif, yaitu dengan tanda lebih dari 0, maka yang memenuhi adalah daerah dengan tanda positif, yaitu yang daerah di sebelah kiri dan daerah di sebelah kanan. Dengan demikian, penyelesaian dari ketidaksamaan tersebut adalah X kurang dari negatif 2 atau X lebih dari 5. Oke, demikian penjelasan tentang pertidaksamaan eksponen beserta contoh-contohnya. Semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih.